Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi status siaga 2 terkait pengamanan situasi Kamtibmas di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, Asosiasi Pelaku Wisata Labuan Bajo melakukan aksi protes terhadap kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Lantas, seperti apa kondisi di sana? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Penetapan status pengamanan ini berkaitan dengan informasi adanya aksi dari Asosiasi Pelaku Wisata dan individu pelaku wisata Labuan Bajo yang bisa berpengaruh pada kondisi Kamtibnas Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata super prioritas. Sebagai daerah pariwisata super prioritas, objek vital nasional di Labuan Bajo seperti Bandara Komodo menjadi fokus utama perlindungan oleh petugas. Fitness ini wajib dilindungi karena menyangkut hajat orang banyak. Sebelumnya, polisi pun mengamankan 3 aktivis pariwisata yang terlibat aksi protes penghentian layanan pariwisata oleh sejumlah pariwisata di Labuan Bajo. 3 aktivis tersebut diamankan di Hotel Perundi dan ditahan sejak pukul 2 siang pada Senin kemarin dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Aksi penghentian layanan pariwisata ini akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Untuk mengamankan Fitness dan Kamtibnas di sana, polisi menerjunkan 1.000 personil yang juga berasal dari Polda NTT. Asosiasi Travel Agent Indonesia Labuan Bajo pun mencatat lebih dari 10.000 wisatawan domestik dan mancanegara membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo. Pembatalan ini adalah dampak dari kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Kerugian akibat pembatalan ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Kita beralih ke Kalimantan, Sobat Milenial. Sebuah benda raksasa yang diduga serpihan roket ditemukan warga Pengadaan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Seorang warga, yaitu Julius Talib, mendengar suara gemuruh yang disangkakan sebagai suara guntur akibat hujan pada Sabtu malam kemarin. Namun pada pagi harinya, saat ia pergi ke kebun, ia menemukan serpihan tersebut yang diduga sebagai benda asing yang jatuh dari angkasa. Kini Polsek Seam telah memasang garis polisi agar tidak ada warga yang memindahkan lokasi penemuan benda asing tersebut. Sebelumnya masyarakat Kalimantan Barat juga dihebohkan dengan penampakan benda di langit yang tampak bercahaya, pecah berkeping-keping pada Minggu malam kemarin. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan uji balistik dalam peristiwa polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Pemeriksaan uji balistik oleh Komnas HAM ini akan dilakukan pada hari Rabu esok. Uji balistik ini untuk mendalami informasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata hingga karakter peluru. Sebelumnya, Komnas HAM juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ajudan dan asisten rumah Verdi Sambo. Selain itu, Pusdakes, Puslap 4, dan tim Cyber Polri pun sudah dimintai keterangan oleh Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam pun mengklaim constraint waktu yang semakin padat. Selengkapnya, kita simak pernyataan dari Komisioner Komnas HAM dalam video berikut ini. Sampai detik ini proses yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait constraint waktu semakin lama semakin padat. Apa kepadatannya? Ya tidak hanya soal angka waktu, tapi juga berbagai kekayaan keterangan. Tinggal Komnas HAM-nya memang menguji berbagai keterangan itu. Dokumen A ya kita akan uji, informasi A juga kita akan uji. Itu semakin lama sudah semakin ketat. Nah, pemeriksaan berikutnya hari Rabu terkait uji balistik. Sementara itu, tim penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung sudah menyerahkan tanggung jawab 5 tersangka serta barang bukti kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain, kasus ini sudah siap disidangkan dan para tersangka akan segera diadili. Serah terima ini dilakukan antara JPU dari Jampitsus kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dari 5 berkas perkara, salah satu tersangka yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnu Wardana.
Kemudian 3 orang eksportir Stanley MA dari PT Pelita Agung Agri Industri, Master Parulian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Pichare Tagore, General Manager PT Musimas. Dan terakhir, Lin Chewei, pendiri Independent Research and Advisory Indonesia. Kelima tersangka ini akan ditahan selama 20 hari ke depan sejak Senin kemarin untuk tahap penuntutan. Tim jaksa penuntut umum akan mempersiapkan surat dakwaan guna kelengkapan pelimpahan 5 berkas perkara ke pengadilan tipikor. Para tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat 1, Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas perbuatannya, para tersangka mengakibatkan kerugian perekonomian negara sekitar 18 triliun rupiah. Sebelumnya, berkas 5 para tersangka atas perkara tersebut dan turunannya dinyatakan lengkap secara formil dan material atau P21 oleh jaksa dari Jampitsus Kejagung. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sementara itu dari KPU, Selasa siang tadi Partai Kebangkitan Nusantara melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2024. Selain itu, Majelis Rakyat Papua juga mendatangi kantor KPU untuk melakukan audiensi. Seperti apa audiensinya? Kita simak informasinya selengkapnya dalam video berikut ini. Memadati kantor KPU Pusat pada Selasa siang tadi, pendukung PKN berdatangan dengan mengenakan ikat kepala ciri khas dari berbagai budaya Nusantara. Tak hanya itu, kedatangan partai yang dideklarasikan sejak Oktober 2021 ini pun dimeriahkan musik tradisional angklung yang dimainkan oleh sekelompok musisi. Ketua Umum PKNI Gede Pasek menargetkan beberapa etapa untuk kedepannya, yaitu dapat lolos di tahapan mulai dari Kemenkumham, KPU RI, serta mengisi di Parlemen Nasional dan daerah. Awal partai ini disiapkan, kami langsung membuat struktur 3 etape. 3 etape ini adalah etape pertama, etape lolos Kemenkumham. Etape kedua adalah lolos KPU RI, dan etape ketiga kami lolos di Parlemen Nasional dan daerah, artinya lolos PT. Nah, hari ini kami sudah melewati dua etape. Saya 1 etape sudah selesai sempurna, 1 etape dalam masih proses. Yaitu kami sudah masuk ke level yang paling penting, yaitu pendaftaran. Kenapa kami katakan paling penting? Dengan sistem sipol, maka ini polanya jadi teramankan di situ. Kami menjadi yakin, kenapa? Karena semua yang kami store sudah memenuhi syarat dan diterima dalam sistem sipol KPU, sehingga 100% semua. Sehingga itulah kami pakai dasar mendaftar. Dan itu nanti dipakai untuk verifikasi administrasi kan. Nah, jadi etapa ini sudah kami lewati. Jadi kalau itu sudah berhasil nanti baru kami canangkan etapa ketiga, lolos Parlemen Nasional dan Parlemen Daerah. Jadi kami selalu berpikir bertahap. Tidak mau baru bikin partai besok sudah deklarasi capres A, capres B, atau kemudian sekian persen kursi, kan tidak rasional. Sementara kemudian ketika mendaftar pengurusnya kurang, kami nggak mau seperti itu. Sementara itu, Majelis Rakyat Papua mendatangi kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan audiensi dan disambut hangat oleh Ketua KPU beserta jajaran. Ketua MRP Timotius Murib menyampaikan bahwa mayoritas warga Papua belum melakukan perekaman data KTP elektronik. Dalam audiensi ini, Ketua KPU RI meminta kepada Majelis Rakyat Papua, MRP juga turut berpartisipasi untuk mendorong masyarakat kita, orang asli Papua, untuk segera melakukan rekaman KTP supaya mereka juga sudah terdaftar sebagai pemilih nanti. Sementara itu, Wakil Ketua MRP, Yol Luis Mulait, mengungkapkan baru ada 6% warga Papua di Nabire yang melakukan perekaman data eKTP. Hal ini karena minimnya fasilitas dan sosialisasi di wilayah terkait. Hingga saat ini, pihaknya terus mendorong orang asli Papua untuk aktif melakukan perekaman eKTP agar dapat terdaftar sebagai pemilu 2024. Dari Jakarta, Gilang Pandutanaya untuk IDN Times. Terkait RKUHP, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri pada hari ini. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyebutkan ratas itu membahas draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Lalu seperti apa pembahasan RKUHP tersebut? Kita simak pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Baru saja ini tadi kami diundang oleh Presiden untuk sebuah rapat internal membicarakan masalah kelanjutan pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah hampir final dan sudah masuk tahap-tahap akhir pembahasan. Mengapa dikatakan hampir final? Karena RUU KUHP ini mencakup lebih dari 700 pasal yang kalau diurai ke dalam materi-materi rinci bisa ribuan masalah, tetapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas. Oleh sebab itu tadi Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu, sehingga kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat. Mengapa? Karena hukum itu adalah cermin kesadaran hidup masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum. Oleh sebab itu, terhadap 14 masalah yang sekarang sedang menjadi diskusi, itu akan dilakukan diskusi secara lebih terbuka, secara lebih proaktif melalui 2 jalur. Pertama, akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini. Kemudian jalur yang kedua, terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu. Presiden meminta agar masalah ini diperhatikan betul dan kita akan mengagendakan baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR, yaitu di lembaga-lembaga pemerintah. Nah, untuk itu kami sudah bersepakat nanti IO atau penyelenggara diskusi-diskusi dan fasilitasi untuk ini akan dilakukan oleh Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Jone G. Plate. Kemudian untuk materinya nanti akan disiapkan oleh Kemenkumham untuk 14 masalah yang masih dipertanyakan oleh masyarakat untuk lebih dipertajam. Nah, demikian informasi dari kami. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait PPKM di Jabodetabek yang kembali diperpanjang. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita gak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN Apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN Apps,
terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain. Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh gue download IDN Apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali di Top News Sobat Milenial, pemerintah kembali memperpanjang PPKM di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hal ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 38 tahun 2022. Pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 15 Agustus mendatang. PPKM kembali diperpanjang karena kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini angkanya terus meningkat. Bahkan pada 27 Juli lalu, kasus harian menembus angka 6.000 kasus. Sementara itu, level PPKM di Jawa dan Bali masih berada di level 1. Meskipun angka kasus mengalami kenaikan, namun tingkat keterisian rumah sakit masih rendah. Selanjutnya, selama PPKM level 1, pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih bisa dilakukan secara tatap muka. Namun, tatap muka ini dilakukan secara terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Selain itu, para pekerja yang bekerja di sektor non-esensial pun bisa masuk ke kantor dengan kapasitas 100%. Serta untuk fasilitas pusat kebugaran atau gym, juga ruang rapat tetap diizinkan buka dengan kapasitas 100% dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk bersyukur karena kini dunia masih dihadapkan ketidakpastian serta krisis energi dan pangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 juga perang di Ukraina. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka. Selengkapnya kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Tetapi perlu saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa dunia saat ini tidak berada pada posisi yang baik-baik saja. Setelah hampir 2,5 tahun, dunia, seluruh negara mengalami sakit berbarengan, sakit bersama-sama karena pandemi COVID-19, dan baru akan melakukan pemulihan, tapi muncul sesuatu yang dadakan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Sakitnya belum sembuh, muncul yang namanya perang di Ukraina. Sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara, hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, di Indonesia Pertalite masih 7.650. Tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama. Pangan juga seperti itu. Pangan di negara lain sudah naik 30%, 40%, 50% naik. Karena apa? Mereka yang makan gandum, baik yang di Asia, baik yang di Afrika, baik yang di Eropa apalagi, yang makanan hariannya adalah gandum, sekarang ini betul-betul berada pada posisi yang sangat sulit sekali. Sudah harganya mahal, barangnya tidak ada. Kenapa barangnya tidak ada? Kenapa gandumnya tidak ada? Saya saat itu ke Ukraina ketemu
Presiden Zelensky. Dia cerita kepada saya, ada stok di Ukraina, stok di gudang 22 juta ton, stok dalam proses panen 55 juta ton. Artinya ada 77 juta ton gandum diam di Ukraina, nggak bisa keluar karena perang. Saya bicara 1,5 jam dengan Presiden Zelensky. Naik kereta api dari Polandia ke Kiev di Ukraina, 12 jam. Ke sini 12 jam, balik lagi ke Polandia 12 jam. Pindah ke Moskow, ketemu Presiden Putin. Dia cerita juga kepada saya, ada stok gandum di Rusia itu 130 juta ton. Berarti Ukraina plus Rusia, jumlah stok gandumnya ada 207 juta ton. Bukan 207 ton loh ya, 207 juta ton. Inilah yang sekarang ini menyebabkan 330 juta orang kelaparan. Dan mungkin 6 bulan lagi bisa 800 juta orang akan kelaparan dan kekurangan makan akut karena tidak ada yang dimakan. Sekali lagi, alhamdulillah beras di Indonesia juga masih bisa kita cari dan tidak naik sama sekali. Ini patut kita syukuri. Berkat kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Berkat ikhtiar kita gotong royong bersama-sama. Kemudian muncul krisis pangan, krisis energi juga sama. Di semua negara gas sampai harganya 5 kali lipat, bensin naik 2 kali lipat. Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh hampir semua negara. Tidak negara kecil, tidak negara besar, tidak negara kaya, tidak negara miskin, semuanya mengalami hal yang sama. Sehingga muncul krisis yang ketiga, yaitu krisis keuangan. Beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang cash, baik untuk membeli energi, bensin dan gas, atau membeli pangan. Sekali lagi, marilah kita berdoa bersama, berzikir bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita selalu dilimpahi oleh pangan dan energi, dan kita tidak kekurangan akan hal itu. Dan kita berusaha berikhtiar bersama-sama agar kita justru melimpah dan bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan saat ini. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait Timnas U16 yang akan menghadapi Singapura di laga mendatang. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN Apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN Apps,
terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain. Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh gue download IDN Apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali lagi di Top News Sobat Milenial. Belakangan ini aktivitas warga di Desa Haurgajruk, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak terganggu. Bahkan warga khususnya anak-anak sekolah harus menaiki rakit untuk menyeberangi Sungai Ciberang. Mereka terpaksa menggunakan cara yang tak biasa saat menyeberangi Sungai Ciberang, lantaran jembatan gantung di Kampung Cupik rusak. Padahal jembatan tersebut merupakan satu-satunya sarana penyeberangan di sana. Warga terpaksa menyeberangi sungai dengan rakit bambu, dikarenakan jika memutar lewat darat, mereka harus menempuh jarak yang jauh. Salah satu warga bernama Hikmat menyebut jembatan rusak pada saat diterjang banjir bandang pada awal 2020 lalu. Memang sempat diperbaiki, namun jembatan tersebut rusak kembali beberapa hari yang lalu. Hikmat berharap pemerintah terkait dapat segera turun tangan menangani kerusakan jembatan itu agar aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. Kita beralih ke berita olahraga, Sobat Milenial. Pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti meminta para anak asuhnya untuk lebih tajam dalam berlaga di Piala AFF 2022. Saat menghadapi Filipina pada Minggu 31 Juli lalu, Bima mengakui anak-anak asuhnya tampil kurang efektif lantaran banyak peluang yang terbuang percuma. Sementara itu, senada dengan Bima, Ketum PSSI Muhammad Iriawan menilai banyak kekurangan yang harus dibenahi Timnas U16. Kekurangan itu merata mulai dari sektor penjaga gawang, lini tengah, hingga depan. Bima menyatakan masih ada waktu bagi Timnas U16 untuk mengevaluasi permainan. Menurutnya, efektivitas permainan dan kesalahan individu harus dibenahi jelang laga kedua nantinya. Atas kemenangan Filipina, Timnas U16 bertengger di posisi 2 klasemen sementara Grup A Piala AFF U16 2022. Di laga kedua Grup A Piala AFF U16 nantinya, Timnas U16 akan bersua Singapura di Stadion Maguwo Harjo pada 3 Agustus 2022. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.